Kalau lo ke Balai Kota DKI hari-hari ini, lo nggak ngelihat kayak kemarin lagi. Sepi, lenggang, informasi yang di dalam tidak bisa keluar, dan masyarakat tidak bisa akses atau mengadukan persoalannya ke Balai Kota. Sekarang ketika Jakarta ganti kerajaan, maksud gua ganti gubernurnya, Pak Heru Budi Hartono sekarang bertindak sebagai pejabat gubernur, suasana Balai Kota Jakarta berubah lagi. Yang tadinya serem, yang tadinya nggak bisa diakses oleh masyarakat, sekarang masyarakat bisa datang pagi-pagi mengadukan masalahnya. Ada ibu-ibu yang mengadukan soal konflik tanahnya. Ada bapak-bapak yang barangkali mengadukan problem jalanan di depan rumahnya nggak pernah beres-beres. Atau ada masyarakat lain yang mengadukan pungutan dari aparat-aparat pemerintah. Yang kemudian dulu-dulu ini aduan-aduan kayak gini sebelumnya itu menjadi hal yang biasa. Masyarakat mendatangi, membawa berkas, membawa bukti-bukti untuk dikatakan saya punya problem, Pak. Problemnya adalah A, B, C, D. Anda sebagai pemerintah, sebagai pelayan rakyat, mestinya bisa menjadi solusi terhadap problem masyarakat. Nah, aduan-aduan yang kayak gitu yang hampir 5 tahun atau 5 tahun belakangan ini hilang. Ada yang bilang, lo ngadu kan gak harus langsung, gak harus ketemu langsung. Kan ada aplikasi, bro. Iya, kalau ngadu yang simple, misalnya got di depan rumah lo macet, atau ngadu ada jalanan bolong, bisa pakai aplikasi, tinggal tunjukin alamatnya, mudah-mudahan ada solusinya juga. Tapi ketika lo ngadu via aplikasi, tetap aja kan lo bicara sama mesin. Lo bicara sama sesuatu yang belum tentu ada orangnya di ujung sana. Apalagi pernah kejadian ada aduan yang kemudian orang yang ngadu itu namanya atau alamatnya, identitas pribadinya malah diewer-ewer kemarin. Dengan aplikasi Jaki. Itu yang terjadi. Tapi nggak semua masyarakat problemnya sesimpel itu. Jalan yang bolong, got yang rusak, WC umum yang mampet. Nggak sesimpel itu. Ada problem masyarakat misalnya konflik tanah. Misalnya dimintain duit karena dia tanahnya mau dibebaskan oleh Pemda, ditagih 150 juta dan itu kan nggak bisa lewat aplikasi. Karena kasusnya nggak sesederhana got mampet. Kasus-kasus model begini harus datangi langsung, harus ketemu langsung. Ketemu langsung dengan apa? Dengan orang yang bertanggung jawab. Misalnya lo ngadu tentang sekolah, ada pungutan, ada hal yang tidak benar ketika sekolah anak lo. Kan akan disalurkan atau diinformasikan kepada dinas pendidikan. Langsung di tracking. Atau ada hal-hal khusus. Minta bantuan sakit misalnya. Kalau punya keluarga sakit ternyata BPJS-nya menolak. Ini gimana caranya? Kan nggak bisa lewat aplikasi. Bukannya nggak bisa. Tetapi belum terbukti bahwa aduan lewat aplikasi ini semuanya di follow up dengan benar. Karena belum terbukti atau tingkat follow up-nya atau tingkat penyelesaian aduan lewat aplikasi ini belum maksimal, maka aduan-aduan yang terbuka itu penting agar masyarakat Jakarta merasa punya pemerintah, merasa tidak sia-sia bayar pajak, duitnya untuk menggaji para pejabat di Pemda DKI tidak sia-sia karena pejabat Pemda DKI bekerja untuk melayani mereka. Itu filosofi kenapa sekarang setelah Balai Kota ganti gubernur diubah lagi wajahnya. Ini adalah rumah rakyat. Rakyat bisa mengakses, bisa mengadukan masalah-masalahnya dan pemerintah berdiri untuk mencari solusi. Bukan berdiri untuk ngomong-ngomong. Gini, orang yang terlalu banyak ngomong, biasanya kupingnya ketutup. Dia nggak mau denger omongan orang. Ngomong aja. Dia pintar menata kata, tetapi tidak pintar mendengarkan omongan orang.
Sementara orang yang pintar mendengarkan omongan orang, seringkali mungkin ketika dia harus bicara tidak sebagus sebelumnya yang suka ngomong. Peran pemerintah salah satunya adalah membuka telinga lebar-lebar, menangkap aspirasi dan aduan masyarakat. Ketika balai kota dibuka aspirasi lebar-lebar, dibuka meja-meja aduan, sebetulnya pemerintah ingin menjalankan perannya dengan benar. Waktu itu zaman Pak Jokowi, zaman Pak Ahok, menjalankan perannya dengan benar sebagai telinga. Orang ngadu, dia mendengarkan dan dicarikan solusinya. Kalau perannya cuma memberikan khotbah, ngomong-ngomong, menata kata, itu nggak harus jadi gubernur, jadi dosen aja atau jadi pendakwah. Lebih banyak ngomong ketimbang dengerin. Kayak gitu polanya. Sekarang balai kota sudah mulai rame lagi. Pejabat gubernur yang baru 2 hari sudah ngiter ke PUPR. Akan menyelesaikan normalisasi yang selama ini tidak dikerjakan dengan serius. Akibatnya banjir di Jakarta nggak pernah selesai-selesai. Akan mengerjakan banyak hal yang menjadi PR, misalnya mengeruk waduk yang selama ini dicuekin sehingga sampahnya numpuk lagi. Atau pada hal yang lain membenahi kampung-kampung yang memang selama ini nggak disentuh. Karena fokus pemerintahan Jakarta kemarin-kemarin adanya cuma di 3 tempat. Jakarta itu melulu Sudirman, Tamrin, Kuningan. Yang lain-lain dicuekin. Kenapa ini saja yang diberesin? Karena kalau di foto bagus, Instagramable, dan penduduk Jakarta itu bukan seluruh Indonesia. Dia cuma di Jakarta. Sehingga kemudian dengan foto-foto yang indah di Sudirman, Tamrin, dan Kuningan bisa diekspor, bisa dijadikan bahan campaign untuk seluruh masyarakat Indonesia yang nggak ngerti Jakarta. Coba lo datang Jakarta ke Johar Baru, atau datang ke Tanah Tinggi, atau datang ke Tanah Abang. Itu wajah Jakarta sesungguhnya. Kalau Sudirman, Tamrin, Kuningan mah wilayah perkantoran. Semua orang juga tahu pasti gampang dibenahinya, pasti rapi. Karena memang sudah banyak gedung-gedung mewah di situ. Gitu. Sekarang gue sih sebagai warga Jakarta ngerasain suasananya beda. Suasananya kita kembali punya pemerintahan yang melayani rakyat, bukan pemerintahan yang menceramahi rakyat. Ini menarik buat gua. Dan mudah-mudahan 2 tahun ini bisa menghapus trauma kita selama 5 tahun. Gue Eka Kuntadi. Terima kasih.